Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih di Gong Misteri. Makin merinding, makin asik, makin takut. Banyak kisah yang pengen kita bahas. Kembali lagi masih orang tiga ini. Gak apa-apa. Saya sedih. Kita lagi ya, kita lagi cerita. Iya, karena sebenarnya emang ceritanya banyak. Dari pengalaman, dari kejadian-kejadian yang selalu menghampiri tanpa diduga dan tak ternyana. Jangan bosan teman-teman, walaupun kita bertiga ini sebenarnya banyak banget ceritanya, banyak juga yang mau kita luapin. Sebelumnya perkenalkan lagi adalah Gong Misteri. Buat teman-teman yang punya cerita, yang punya pengalaman-pengalaman yang bikin merinding bulu ketek, silakan aja nanti bisa kirim ceritanya. Nanti saya kasih link di WhatsApp, atau mau kirim videonya juga nggak apa-apa. Nanti kita buatkan ceritanya, atau datang langsung ke tempat kita janjian, kita shoot bareng-bareng, kita share ke teman-teman. Dan malam ini masih sama teman-teman yang lucu-lucu, Yang gak jelas. tapi yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa misteri yang ada, karena gong ini selalu menggema, mendengung, dan tiada tara, tidak jelas juga. Tapi yang jelas tidak mengurangi rasa merinding bulu ketek. Langsung aja, kita di sini ada Om Indra. Ini Salaman gak ya? Pak Abbas. Salaman nggak apa-apa. Salaman. Biar sah, ya nggak? Oke. Oke, malam ini kita mau cerita apa nih? Asik-asik aja kita mah. Pengalaman banyak ya Pak. Pengalaman ya. Kita Oke. banyak bisa Ada lebaran banyak. ketemu Ada- lebaran nggak kelar-kelar cerita kita ya. Ada cerita misteri yang Kopi dulu lah, kopi. sebenarnya sih bukan saya aja yang ngalamin, ada dengan beberapa, cuman saya saat itu menyaksikan. Terus mungkin dari Om Indra juga banyak kisahnya. Jadi kalau lagi nongkrong itu juga suka terlontar cerita-cerita. Mungkin Pasti ada. di sini kita bisa berbagi, mungkin dari teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin dari Om Indra aja bisa cerita. Cerita yang tidak pernah dilupakan merindingnya sampai bulu ketek itu rotok. Kalau untuk cerita horor bisa dibilang itu banyak banget ya. Di satu aja nggak apa-apa. Bisa lebaran nih hari ini, ketemu lebaran lagi nggak Nggak apa-apa. Kalau Dua selesai kali cerita. lebaran juga boleh. Nanti tinggal di kuburan. nggak pulang-pulang ya. Iya. Banyak mah. Salah satunya waktu 2004 itu saya ikut kakak saya kontrak di daerah Cimanggis, Depok ya. Depok, masih Depok. Oke. Ini lanjut kita nih. Terusin aja nggak apa-apa. Terusin. 2004 itu saya masih sekolah SMA, mau kelulusan mungkin ya, lulus 2004 akhir lulus, tapi 10 tahun ya, udah sekitar 10 tahun udah lama. Jadi awalnya itu kakak saya menikah di bulan Desember. Nah, terus waktu itu saya disuruh ikut nyokap, disuruh ibu ikut sana sama kakak kontrak, nggak jauh dari rumah orang tua tuh, nggak jauh, ada 100 meter. Nah, asal usul rumah itu sih
dari keluarga saya tahu, saya pun juga tahu Hmm. itu rumah sudah sekitar 10 tahun nggak pernah diisi sama yang punyanya. Hmm. Nggak tahu kenapa dia banyak rumah ya nggak diisi, atau memang ada sesuatu di rumah itu. Oke. Tapi kakak ipar itu pengen sekali ya, setelah nikah itu pengen sekali pisah sama orang tua ya, ibu saya. Nah kita ngontrak tuh, siap-siap, rapi-rapi. Kalau nggak salah itu sore saya pindahan bareng-bareng sama keluarga sampai sekitar jam 10 selesai. Kita udah pada capek ya kan, kita udah tidur tuh di ruang tamu. Di situ ada ibu saya, kalau bapak saya udah pulang, tinggal berempat, saya, ibu saya, kakak ipar sama kakak. Saya tidur di ruang tamu, geletak aja, udah capek, namanya udah capek kan. Nah pintu tuh masih terbuka, pintu depan. Posisi TV itu masih nyala, masih terang semua, belum ada yang dimatiin. Kakak ipar waktu itu bangun, dia pengen ke kamar mandi. Nah dia notice ke depan, ngeliat Pintu yang kebuka itu. iya, pintu kebuka ke halaman depan. Iya. Dia nanya, manggil, "Pak, masuk Pak." Dikira itu bapak saya, katanya gitu. Karena posturnya, mukanya itu mirip bapak saya. Itu sekitar jam 10 ke atas lah, udah jam 12 kalau nggak salah. Nah panggil, tapi bapak saya itu posisi ngadep ke ngebelakangin kakak saya, kakak ipar saya. Artinya mengarah ke depan. Iya, ngebelakangin kakak ipar saya. Dipanggil lah sama kakak ipar, "Pak, masuk Pak," gitu. "Masuk aja sini, udah malam," gitu. Tapi diem aja bapak saya itu, dikira bapak saya itu diem aja. Pergilah ke kamar mandi tuh kakak ipar saya. Ngapain? Tadi ngapain ya? Buang air kecil. Ya, terus lanjut. Iya, buang air kecil ya kan. Setelah itu kakak saya nih yang cewek, kakak kandung, bangun. Katanya dengar manggil bapak, katanya gitu. Nanyalah ke suaminya, "Tadi manggil bapak, mana bapaknya?" gitu. Nah, enggak, itu bapak di luar, suruh masuk gitu. Ditengoklah ke depan, kakak saya itu nggak ada siapa-siapa. Nah posisinya itu gerimis, pas banget gerimis. Katanya kakak saya juga atau merinding, dia buru-buru masuk lah, karena ingat rumah itu dulunya kosong, karena depannya itu kebun luas, tetangga itu agak jauh lah dari situ. Belakangnya itu rumah kosong sama pohon kecapi gede banget. Udah, itu hari pertama pindahan, seminggu 2 minggu nggak ada apa-apa. Nah kalau nggak salah ini kejadiannya pas sebulan lewat dia. Ini ibu saya. Nah ibu saya kan ceritanya mau nengokin lah kakak saya lagi masak atau ini posisinya pagi jam 10-an. Saya kakak ipar katanya mau masak inilah, terus nyokap datang buka, panggilin kakak saya. Kan kakak saya kan dipanggilnya teteh ya. Nyari tuh, kok nggak dinyautin. Ke kamar, ke dapur, nggak ada, kosong. Mungkin belum pulang belanja gitu kan. Udah tuh, balik lagi. Nyokap ya kan, pas balik lagi ditelepon lagi sama kakak, "Mana ini, kok belum datang katanya gitu, kok belum ke rumah juga." Lah emang di mana? "Enggak, ini di dalam rumah," kata kakak saya. "Di dalam rumah? Tadi ke rumah nggak
melihat siapa-siapa, makanya dia keluar lagi. Hmm. Padahal kakak saya tuh lagi ngiris-ngiris cabai, lagi siap-siap mau masak. Udah tuh nyokap tuh namanya juga orang tua situ ya, masuk bodoh lah gitu. Iya. Lu gua katanya gitu. Emang sih ngerti posisi rumah itu dulunya tanah kosong, terus ada rumah satu gede kayak model Belanda ya mas, udah lama tuh. Nah di depannya itu dibangun lah kontrakan yang kakak saya isi itu, yang kontrakin itu. Ini sebulan lewat terus sampai kakak saya hamil sekitar 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulan. Nah kakak saya kan namanya orang zaman dulu ya, nyokap bilang kalau lagi kemana-mana bawalah peniti atau bangle gitu ya kan. Nah kakak saya bandel nih, dia ke rumah nyokap maghrib karena emang suaminya itu kalau pulang malam. Pas maghrib rumah mainlah sampai jam 9 kalau nggak salah. Kakak saya pulang itu sendiri, udah pulang sana udah malam kata nyokap. Dia pulang sendiri, saya tapi ada di rumah kakak tuh di kontrakan di dalam. Nggak lama kakak masuk teriak-teriak di dalam kamar. Itu kenapa? Lihat sesuatu atau di apa? Nah saya kan lari dari kamar 2 nih belakang ke kamar depan ke kakak itu nanya ada apaan gitu. Katanya pas dia nyalain lampu di samping lemari itu ada sosok gede tinggi hitam gitu. Lalu dia teriak, langsung lah pintu katanya ditutup gitu, dibuka lagi hilang udah. Dia emang kakak sebenarnya berani, cuma jangan dikagetin aja gitu. Saya juga berani sebenarnya. Tapi jangan kaget juga. Enggak, kalau rame-rame saya berani sendiri. Iya. Nah, setelah itu kan sebenarnya apakah kakak udah hamil 5 bulan, udah tuh banyak tuh kejadian-kejadian aneh. Nah dari yang sosok gede hitam tinggi, terus kesininya ada nenek-nenek bongkok di dalam rumah. Nah di situ nyokap inisiatif, karena ini rumahnya udah lama kosong, kita tahlilin yuk gitu. Selamatan Pengajian gitu ya. Pengajian. Udah tuh diundang tuh sekitar warga situ, diundang untuk pengajian. Selesai pengajian udah pada bubar. Nah udah nyokap mau izin lah mau pulang ke rumah. Udah itu suami ada, saya juga ada di dalam rumah. Nah kakak saya itu ke toilet, ke kamar mandi sendiri jalan. Pas di toilet itu katanya ketemu ngelihat di kamar mandi kan, kata orang zaman dulu mungkin pamali ya kalau kamar mandi dimatiin lampunya ya. Nah itu dia sering dimatiin karena awalnya dia nggak percaya kayak gitu-gituan. Pas dibuka dinyalain lampunya, dibuka pintunya, ada di kloset itu kepala kayak apa ya, nggak jelas gitu, hitam di Berbentuk kloset. kepala Ya, hitam gitu. di situ kakak tuh sempet hampir pleset, makanya disayangin banget tuh, ngeri banget. Nah udah tuh kejadian itu nyokap inisiatif bikin, kan tadinya udah pengajian udah, tapi kok masih ada juga. Nyokap inisiatif bikin kayak model apa ya namanya, kopi gitu, apa sih sebutnya Babas? Sajen ya, kayak sajen gitu, kayak sirih, kapur barus gitu kan. Udah naruhnya itu posisinya di kamar saya. Waduh, Nah pas banget ya kan di horor banget ya. di pojokan. Waduh, saya tuh tidur sama orang mah tidur sama ini ya, sama apanya, sama istri gitu ya. Ini tidur sama Kopi. bukan sama sesajen ya kan, serem banget. Nah ditaruhin tuh setampah gitu ya Pak Bas, namanya setampah gitu, udah isinya kopi,
kembang-kembangan gitu ya. Iya, kembang-kembangan kayak gitu. Saya tidur tuh. Kalau saya bingungnya nggak pernah sedikit sedikit pun diganggu gitu, dilihat penampakan nggak pernah. Kalau saya, soalnya saya percaya gituan, tapi saya tantang gitu. Kalau dia nongol, saya juga lari sih. Serem Ya juga gitu, ya. serem. Serem Pokoknya juga. gitu deh, saya nggak pernah. Lumayan serem sih. Alhamdulillah jangan sampai. Iya. Nah udah tuh, udah 5 bulan sampai melahirkan tuh kakak saya, melahirkan di situ juga Saya sempat. kira ente yang melahirkan. Babes ngantuk. Kan melahirkan udah tuh, Jadi melahirkan. Alhamdulillah sehat semuanya, bayinya, ponakan saya sehat. Nah di sini malah ponakan saya yang diganggu. Ponakan saya setiap dari asar itu sampai tengah malam pasti nangis. Itu nggak berhenti sampai dia dibilang orang sono apa ya, sawan. sawan. Didatengin lah kayak orang yang bisa ustadz gitu, taubatin, yang bisa ngobatin. Udah hari itu juga cuma hari itu juga hilang, tapi besoknya ada lagi sampai akhirnya kakak itu ngontrak 5 tahun di situ. 5 tahun alhamdulillah ya. Udah saya misah, saya nggak tahu lagi ceritanya tuh. Gitu. Terus lebih dari 5 tahun bertahan. Udah bertahan 5 tahun karena kontrak satu rumah yang kamar 2 itu dengan harga murah. Oh, pantas murah ya. Murah. Kalau nggak salah itu dulu 500.000 di 2004. Tapi 2 kamar, halaman besar ya, Sawannya luas. luas, halamannya luas. Terus ya sebenarnya rumahnya enak, adem gitu. Tapi karena udah 10 tahun kosong mungkin ya jadi ini. Setelah itu udah saya nggak tahu, saya kerja di daerah Jakarta Barat, udah saya nggak tinggal lagi. Udah ngalamin lagi ya. Nggak tahu udah ceritanya lagi. Tapi dari banyak kejadian itu ente jadi makin berani gitu. Apa jadi makin berani untuk lari? Ya sebenarnya saya kalau kayak itu berani. Ya itu tadi, kalau rame-rame saya berani. Kalau Sama sama saya berarti ya. kedua saya berani. Kalau sendiri takut sih udah. Lumayan horor. Ada lagi saya cerita nih Mas. Tapi Pak Abbas dulu deh, Boleh? gantian. Boleh. Gak apa-apa, bagus. Lumayan horor ceritanya. Lumayan serem. Sebenarnya itu apa ya, rumah itu dibilang apa ya namanya, anyep dibilang anyep karena banyak air, atau ini setelah hujan Kayak ini pasti ada rembes gitu. Oh. Kalau nggak lumut, Hmm. banyak lumut. Matahari pun susah masuk Susah karena masuk. banyak pohon-pohon tinggi juga waktu itu. Tapi nggak tahu juga sekarang, rumahnya saya belum, Kesana udah lagi. lama belum kesana lagi. Nggak tahu sekarang jadinya apa. Ya mungkin itu aja Mas cerita saya. Besok lagi ada saya. Oke, Tiap hari ada saya. boleh. Saya ada terus ini. Lumayan. Makasih Om Indra. Ya, Jadi, sama-sama Mas. oke, mau apa? Mau Ngopi. Ya ngopi dulu, boleh, bebas. amplop. Emang cerita yang orang bilang rumah kosong segala macam udah kelamaan kosong kali ya. Jadi energi-energi yang sifatnya negatif itu masuk, yang pada akhirnya terekam oleh alam ya, energi itu, sehingga orang yang masuk pun pasti ngalamin hal-hal yang di luar dugaan, yang tidak dinyana. Korek, ada nih korek hidup. Udah hidup. Oke, bagus. Emang penting ya kalau ketika kita menempati rumah yang udah lama kosong, artinya kita gelar pengajian, artinya kita minta keselamatan dari yang Gusti Allah ya. Pak Abbas mungkin cerita yang bisa kita dengarkan malam ini. Yang epic ya. Apa ya? Ya
mengulas dari ceritanya Om Indra tadi itu kan istilahnya rumah kosong, Iya. rumah gelap. Nah kebetulan saya juga ada cerita ini, kejadiannya sih belum lama banget sih, sekitar di tahun 2002 itu setelah pandemi 2022 2022 maksud saya 2022 setelah pandemi setahun ya, ya. tapi itu masih daftar PPKM ntar ini. Oh iya, Tapi 2022 itu agak kendor ya kayaknya. mulai kendor sih. Iya, kendor, udah kayaknya mulai 2021. udah mulai Ada Ada tapi dibatasi pelonggaran gitu, lah, dibatasi. pelonggaran. Jadi itu di mana Pak Bas? itu di daerah Puncak ya. Puncak Oh. emang banyak istrinya juga Puncak. Daerah Puncak. Jadi sebenarnya gini, cerita ini kebetulan yang ngalamin pastinya juga ya teman-teman saya yang pada waktu itu kesana, dan saya ada di situ juga. Oh ada acara gitu Pak Bas. Ada acara gathering teman-teman kerja, family gathering lah, karena kita ada sama-sama keluarga. Jadi awalnya itu di bulan Februari 2022. Jadi memang kita setiap tahun itu kan Ada ini. ada kegiatan keluar lah buat nge-refresh. Sebelumnya di 2021 sama di bulan Februari itu pas banget lepas PPKM. Terus kemudian di tahun 2022-nya itu kita pergi lagi deh gitu kan. Tapi cari yang agak murah. Ya. Karena di 2022 itu udah mulai kelonggaran, udah mulai ramai juga tuh daerah Puncak. Iya. Harga juga mungkin udah Mulai berubah naik lagi juga. dari 2021 itu memang murah. Saya waktu itu kita tuh nyari villanya lewat Aplikasi. lewat Google. Iya. Lewat Google browsing, Ya. cari villa-villa murah. Dapatlah salah satu villa daerah Puncak. Puncak. Harganya lumayan. Karena murah, waktu itu pas kebetulan saya lupa tanggalnya, itu ada tanggal merah di hari Senin kalau nggak salah. Jadi punya waktu lebih banyak, akhirnya kita ambil 2 hari. 2 hari, dan kita udah yakin nih dengan hasil kita nge-browsing itu. Jadi tanpa survei Mas, tanpa survei, udahlah singkat cerita kita berangkat. Nah, jadi konfirmasi ke pihak villa kita bisa masuk pagi, bisa. Ya udah akhirnya kita berangkat di sekitar jam 2 pagi gitu dah. Kita berangkat itu dari Depok jam 2 pagi, berangkat santai pakai 3 mobil minibus, berangkatlah. Nah saya tuh sama temen yang beda set tempat kerja. Dari waktu itu saya ngobrol, gimana bro, aman, udah ambil cuti gini? Oh enggak, gue udah free, udah bebas. Terus keluarga gue juga udah ngizinin, kenapa lu nggak ajak ini anakku? Gue punya bayi bro, kata dia. Jadi istri gue udah nggak apa-apa, gue berangkat sendiri. Oh ya udah, thank you juga nih, lu udah bawa mobil gitu. Ikut ya. Dia ikut, dia yang bawa mobil. Nah singkat cerita berangkatlah. Sampai itu masih subuhan kan, masih subuh. Sampai subuh. Sampai subuh, pasar dulu belanja ini. Prepare lah buat masak-masak. Ya, sarapan. Baru masuk ke villa itu jam 7. Nah begitu sampai villa, oke juga nih villanya gitu. Klasik lah tampilannya, dia bangunannya pakai kayu gitu. Oh iya. Depannya luas. Terus begitu masuk, dia pintunya di atas.
Jadi ada tangga dulu, tangga kayu gitu masuk ke atas. Oh klasik model Ya. inian. Apa pendopo gitu Pak Bang? Enggak. Enggak sih, rumah cuman dia ininya dindingnya kayu jati gitu. Terus masuk ke dalam itu kayak lorong gitu, terus kamar. Terus baru turun lagi tangga. Nah di bawah itu baru luas tuh, ada ruang keluarga, ruang TV, dan ada 2 kamar lagi di bawah. Itu masuk, gue pilih kamar di bawah deh. Saya masuk, keluarga saya nih masuk ke bawah. Begitu saya masuk kamar, saya ngerasa hawanya beda, kamar itu beda. Oh, dari awal juga udah Ya begitu Merasanya masuk beda. ke kamar itu hawanya beda. Terus pas masuk pintu kamar, begitu buka pintu kamar, sebelah kiri itu pas saya nengok itu ada benda-benda yang ditutup kain, terus dipangin sama kayu. Kayak ditutup gitu sama kayu. Itu apa? Kayak lemari gitu Pak? Gimana? Ada kursi goyang, saya lihat gitu. Ada beberapa lukisan. Nah pas saya nengok lagi tuh di bawah kursi goyang tuh ada sajen, ada kembang. Jadi saya begitu pertama masuknya itu udah, nggak enak hawanya. Begitu ngeliat itu tambah merinding. Mulai merinding nih. Mulai merinding. Itu pagi itu begitu Di masuk. tahun segitu masih ada ya di Lalu saya vilanya berpikir, itu? ya udah deh, saya cuma buat naruh tas aja sini. Ya. Terus saya ngomong, permisi ya, masing-masing ya, kita numpang di sini. Dia apa? Dia enggak. Jauh kabur Bapak. Saya ngomong aja gitu. Biar nggak terlalu merinding. Iya. Saya merinding juga sebenarnya Sama ini. saya juga nih, tapi dingin doang sih. Ya, kebayang sih. Udah, singkat bangunan cerita. kayu ya. Singkat cerita saya naruh di sini. Nah, teman saya yang bawa mobil langsung nyelonong masuk ke kamar. Di kamar itu juga. Di kamar itu juga dia nggak tahu Nggak awalnya. tahu. Di naruh tas. Langsung tidur. Tidur kamar itu. Langsung tiduran di kamar itu. Tapi pintu Kebuka. sengaja saya buka aja. Oh ya udah lu istirahat deh, capek. Mobil, Lalu gitu. Pak Bas, di kamar itu cuma ada alat-alat itu doang tuh. Kalau tempat tidur Benda-benda modelnya Ada tempat tidur biasa. dipan gitu, Apa di bawah? dipan zaman dulu apa Kasurnya sih bed cover. bed cover. Bed cover tapi Kayu gitu ya? tempat tidurnya kayu. Terus tapi ada lemari besar jati gitu. Terus ada lukisan tapi ditutup juga lukisannya. Yang nggak tahu ditutupnya itu karena takut kotor kena debu atau apa. Saya berpositif Ya, aja positif ya. ditutupin itu karena Itu jadi kegambar kayak film yang pernah dibuat avant-garde apa ya, kayak film kuntilanak itu loh, ada kayak kaca besar dengan ukiran kayu, ruangannya temboknya dari kayu-kayu jati, Iya, iya. lemarinya lemari kayu, Ya kebayang kebayanglah seperti itu kayak mungkin ya. film-film gitu ya. Lalu ada sajen di bawahnya, kebayang saya Pak Bas. pagi. Nah, setelah itu kan saya keliling, Ya. keliling yang lain juga kan, Ya. melihat-lihat kamar-kamar yang lain. Terus sebagian teman-teman juga ngomong, ini jaga bilanya mana ya? Minta tolong bersihin lagi deh, kalau enggak ini kayaknya bau debu banget gitu kan. Saya lihat lantai juga Agak Debuan. ngeres ya. ngeres-ngeres gitu. Kotor. Oh iya mungkin banyak yang udah lama Udah ditempatin. banyak yang nggak isi juga mungkin karena PPKM kali ya. Iya. Oh mikirnya positif masih. Masih positif. Karena manggil lah tuh yang jaga vilanya. Oh iya nanti kita sapuin lagi, bersihin lah sama mereka. Tapi saya ngelihat ada kejanggalan dari para jaga vilanya itu, ada keluarga dia, Ya. ada ibu setengah baya lah, udah agak tua gitu. Terus bapak-bapak juga, nah itu kayaknya suaminya agak tua juga tuh, sama anak perempuannya dia.
sangat ada kejanggalannya gini. Mereka bersih-bersih kayak seperti ketakutan, Oh, gitu. kayak ada kekhawatiran gitu, Ya. maunya buru-buru. Saya kurang tahu apa emang orangnya. Oh, di situ mulai ada keganjalan gitu. Ya cuman saya dia udah mati. Apa memang orangnya males kali nggak ini kali jadi buru-buru aja gitu. Udah amat ya. Beres. Udah. Dia langsung pergi gitu kan. Udah kita pada ada anak-anak tuh ada yang udah mulai pada bikin kopi segala macam, ada yang main gitar. Ada nyebar lah. Jadi, ya kan? Begitu di ruang bawah itu ruangan tuh luas, terus ada kamar, terus ini ruang TV. Nah kesininya tuh Jendela kayu. ada pintu kaca kayu, bingkai kayu gitu, pintunya geser tuh, pintu besar. Atau sininya jendela kaca besar gitu. Sebelah sananya tuh ada dapur. Tapi luas ya Pak Bas? Luas, tapi begitu keluar pintu geser itu, jadi seperti balkon luas itu kayu semua. Lantainya kayu. Terus dia ada railingnya kayu. Nah itu kesananya itu pohon-pohon bambu. Nah itu ke bawah sana itu kedengeran ada aliran sungai, ada sungai. Oh, berarti dekat sungai dong. Ya dekat sungai. Tapi itu kebun lah, rimbun banyak pohon-pohon gitu. Kebunnya. Kayaknya pohon bambu semua. Terus dapurnya juga ada jendela kayu gitu. Jendela kamar itu kayu semua. Nah, jadi di ruangan depan itu tuh ada balkon kayu. Di situ juga ada kursi goyangnya juga. Ada kursi goyang. Itu yang mana pada keliling. Nah saya kan memang biasa kalau pergi begitu masak lah pasti. Iya. Saya Tugasnya saya masak. mulai ngeracik lah. Yang saya masak itu. Nah, singkat cerita udah masuk makan siang. Iya. Kita makan itu masih aman-aman aja lah, nggak ada kejadian yang macam-macam. Ya. Sampai dengan ke sore menjelang maghrib, masuk menjelang maghrib. Teman saya tuh bawa ibunya sekitar umurnya udah 69 umurnya, tapi masih sehat, masih segar, dan posturnya juga enggak gemuk gitu, masih kuat juga lah jalan turun naik segala macam. Saya bilang, "Opung mana Bu?" "Di atas Pak Bras, katanya kakinya sakit." "Hah? Sakit apa? Tadi nggak apa-apa, nggak tahu tuh tiba-tiba sakit kakinya." Ya ampun, capean apa Bu Met? Oh, setelah sampai ke villa itu Pak Bas mungkin sakit tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba kakinya sakit. Oh ya, kita mikirnya kan kecapean atau gimana kan, karena udah tua juga. Nah terus keluarga teman saya juga ada yang tidur yang di atas itu. Ini saya ceritain di awal ya, sebetulnya dia ceritanya itu setelah kita pulang karena takut, yang lain pada takut. Jadi dia pas menjelang maghrib itu dia kan nutupin jendela kamar itu. Itu dipegangin tangan yang satunya sampai dicakarin Di kamar. Dia nggak cerita saat waktu di villa itu, dia nggak cerita. Di sana nggak cerita dia. Jadi pas udah pulang baru dia cerita. Itu bekas cakaran ada juga Pak Bas. Cakarannya kelihatan gitu, Iya kan? merah gitu. Ada, iya. Bekasnya. Itu kayak Ya, itu saya ceritain di depan, sebetulnya itu dia pas sampai. pas di akhir dia baru cerita setelah ada banyak kejadian. Iya. Akhirnya pas malam yang tadinya saya bilang ibunya sakit, itu sudah enakan tuh ibunya. Nah, kita lagi pada ngumpul di bawah. Tiba-tiba anaknya itu yang namanya Meta itu sakit. Pindah ke dia, kakinya itu sakit. Anak kecil. Enggak. Ibu Ibu itu. Metanya itu ibu-ibunya. Dia punya anak 3. Oh.
itu ada semua anak yang tiba-tiba dia kakinya sakit. Nah terus sempet di urut tuh sama temen, sama istri saya, terus dipegang itu teriak-teriak. Nah saya lihat teriakannya makin parah nih, saya suruh stop karena Takutnya kena urat apa ya. Udah saya mau cairin suasana kan, karena itu baru sekitar jam 7 malam. Nah kita nggak bawa speaker buat karaoke, saya panggil lagi orang villa, dia rumahnya jarak 5 meter. Oh nggak jauh dari situ? Ya 5 meter dari villa itu ada Rumahnya dia. dia. Bu Pak misi, kalau untuk alat karaoke ada nggak sini? Nggak ada Pak. Bisa minta tolong nggak? Biasanya kan ada tuh yang sewa-sewa. Iya sewa nyari. Kita sewa deh. Wah nggak ada Pak di sini yang begitu. Nggak ada ya Bu ya? Minta tolong Bu kalau ada. Nggak ada Pak tapi. Nah, gitu. Oh dia udah Nah, saya ngelak aja mikirnya, tuh, pokoknya. iya pokoknya ngelak aja. Saya pikirnya aneh ya, biasanya kalau itu masih Malah. ada terus malah Iya. mau dicariin gitu. Ya karena kan uang juga, dapat Iya, duit saya dia. mikir Ya. lagi ya, ada apa ya? Berarti kita nggak boleh Rame di situ. rame. Ya udah akhirnya anak-anak pada main gitar, ada yang main kartu sambil ngobrol Ngobrol ya. gitu kan. Makin malam agak aneh kan suasananya. Terus tiba-tiba udah malam, ada sebagian udah pada tidur. Nah kita yang tinggal yang laki-laki. Tiba-tiba dari yang di kamar atas dan teriak. Jadi ada beberapa teman kita yang cewek-cewek itu Tidurnya yang masih pada single itu tidur di atas. itu di atas. Oh rame-rame gitu. Ya ada beberapa orang. Tiba-tiba ada yang teriak. Kita lari ke atas. Pas kita ketok, terus temannya buka, itu namanya Marta, teman kita itu. Jadi kayak orang rep-rep. Tiba nih ya. Indian ya. Iya, iya. Pas sudah kita suruh tenang, saya lihat cerita, aku ada yang itu, ada yang nindih. Iya, ada yang nindihin gitu. Itu Itu jam berapa Pak Bas kira-kira itu? Udah malam banget. jam 11-an kayaknya. Ya kalau di villa Aku nggak mau tidur di sini, Ya udah turun aja di bawah gitu kan, bareng-bareng di bawah. Akhirnya turun dia di bawah. Saya udah capek kan, saya ngantuk, saya tidur, lumayan lah. Tiba-tiba dibangunin tuh, subuh gitu kan. Saya bangun, pas ngeliat jam, baru jam 2. Nah, siapa yang bangunin Pak Bas? Teman, Oh kirain. ternyata dia takut. Oh, Dia takut. Bangunin aja Dia gitu. bangunin. Dia takut. padahal mah baru jam 2. Iya. Bilangnya subuh. Nah, udah akhirnya ya udah tuh ada kentang. Goreng kentang lah. Kita tinggal berlima tuh. Yang masih bangun ya. Masih bangun, tinggal berlima. Terus goreng kentang lagi, ngobrol makan kentang. Tiba-tiba gelap. Lampunya mati. Gelap banget, udah bingung nyari handphone, center, terus lihat Saka, tapi nggak ada yang turun. Saya Ngecek ke meteran. ya apa pulsa habis gitu Oh kan. iya. Terus ke ngetok ke penjaga villa, nggak ada yang keluar. Terus saya kebingungan. Nggak lama nyala lagi. Tapi aneh ya Pak Bas. Iya, soalnya MCB nggak begitu itu turun. mati. Tapi saya ngeliat itu kan kesana tuh masih kelihatan tuh rumah-rumah warga. Terang. Itu nyala lampunya. Oh di villa doang yang gelap. Itu gelap. Itu apa tuh Mas? Ingat kisah yang rumah kentang di Apa Bandung. ada yang negur kali ya? Oh. Rumah kentang di Bandung kalau nggak salah itu dulu. Jadi si anak ini tapi ini mitos cerita apa saya nggak tahu ya. Iya, Tapi iya. ceritanya rumah kentang di Bandung itu ketika orang yang menempati tempat itu
tengah malam, entah itu ngerebus, ngebakar kentang atau manggang kentang. Jadi memang tidak wangi-wangian disukai, gitu. disukai bangsa lembut gitu. Oh iya, ada filmnya juga tuh, Ya, Rumah Kentang. memang tidak disukai dan diangkat di kisahnya, di kisah film sih biasanya. Iya iya, Tapi kalau dihubung-hubungkan, ya masuk akal juga. bisa iya. Jadi yang pas kejadian itu kan mau goreng kentang kan. Iya. Ada wangi-wangi. Udah habis goreng kentang, habis Habis goreng goreng kentang, kentang. terus makan kentang apa? Ya kentang-kentang seperti itu yang seperti pada umumnya. ya kita tinggal goreng Goreng. itu kan. Iya. Itu udah setelah nyala udah dulu makan kentang, sebagian tidur lagi, saya juga akhirnya tidur. Padahal waktu kita ngobrol-ngobrol itu ngomongin besok pagi kita ke kali ya main yuk, turun ke bawah Posisi gitu. bawah gitu ya kali ya. Ya udah, tapi jangan bawa anak-anak, Ya, jangan bawa anak-anak, kalau mau kita turun aja, ntar gue ikut pagi gitu. Ya tidur. Nah nggak tahu saya dibangunin, saya nggak bangun atau memang sengaja ditinggal. Jadi mereka ada beberapa orang itu Duluan. pergi Oh, paginya itu udah duluan ada yang pergi. ke sungai itu. Saya bangun itu udah pada nggak ada. Papa tinggal sendiri di situ, di Pila. Enggak, yang Oh. cewek-cewek banyak yang masih pada di situ, sama yang ibu juga pada di situ sama anak-anak. Oh, masih ada. Ya udah, saya nyiapin buat sarapan dong. Saya nyiapin sarapan. Ada teman datang nyusul, baru nyampe pagi itu. Ya. Baru nyampe. Nah, kebetulan teman saya ini bisa Bisa dia punya ngerasain ya. merasakan sesuatu yang punya indra Indra namanya saya. indigo dah, orang indigo gitu. Iya. Pada kemana? Om, yang lain kayaknya sih pada turun ke sungai deh. Orang semalam kita ngobrol pagi-pagi mau pada turun ke sana. Cuman saya nggak dibangunin, kayaknya mereka pada jalan. Namanya Pak Asnan kalau mau nyusul aja. Oh, udah saya lihat deh ke bawah. Usul dia. Ya nyusul ke bawah. Nah, singkat cerita, saya lagi masak itu, Pak Asnan balik lagi. Kok balik lagi? Kenapa Pak Asnan? Enggak apa-apa katanya. Tapi mukanya beda gitu, Pak. Iya. Itu bener, anak-anak pada turun ke bawah, dia turun ke bawah. Terus kayak orang gelisah gitu. Oh, iya. Karena Saya dia tanya. bisa ngerasain. Kenapa? Kok pasang kayak apa gelisah gitu? Karena kita tadi turun ke bawah, tadi. Aduh, anak-anak gimana ya? Coba teleponin deh, katanya suruh balik. Emang kenapa sih? Sebenarnya gini, gue tuh turun ke bawah gitu. Itu gue pas jalan itu udah lihat itu ada yang beda, jadi kayak ada gerbang di sana. Oh, pembatas ya. Ada gerbang Jalan. ke tempat lain. tempat lain. Nah, saya di jalan itu banyak orang. Kata dia ngeliat banyak orang. Tapi pas saya perhatiin itu bukan bangsa kita. Ada satu yang saya tegur, permisi, saya mau lewat, mau nyusul teman-teman. Oh iya silahkan. Tapi nanti ada yang ditinggal ya. Bilang Kata gitu. Itu Itu begitu. Oh. yang ditegur Wujudnya itu. bapak-bapak apa? Ibu. Oh bapak. Bapak-bapak. Jadi ada beberapa orang terus yang ditegur itu jawabnya seperti itu. Ya silakan aja. Cuma nanti ada yang ditinggal ya. Itu. Yang benar bangsa. Dan itu saya rasa itu bukan bangsa kita. Oh, dia udah tahu ya. Akhirnya saya balik. Makanya yakin situ iya sama. Telepon nggak ada yang bisa ditelepon. Sinyal hilang. Iya nggak ada yang bisa dihubungin. Itu tapi nggak lama pada balik. Balik. Alhamdulillah tuh kan. Udah diam dulu, nggak usah ngomong apa-apa dulu. Nah, pas nanti. Oh iya paham. Udah biasa. Nggak ngebahas soal itulah, biarin aja. Singkat cerita,
kan anak-anak udah pada bangun tuh, mau pada berenang, gitu. Pada berenang, ayo udah berenang, air udah rame tuh di bawah lagi kolam renang. Nah, saya kan gorengin kentang lagi, gorengin sosis. Kalau Udah. yang di kolam renang itu ada yang sempat moto kata Pak Abbas, yang ada fotonya itu yang Ya kemarin. itu ada nanti pas anak-anak berenang itu ada yang moto. Jadi anak udah pada turun ke bawah pada berenang, ya saya ikut membaur lah turun ke bawah tuh bawa udah yang bikin kopi terus cemilan-cemilan gitu. Akhirnya saya nongkrong lah di pinggir kolam sambil ngopi ngobrol. Udah siang ya. Siang, tapi kan udara di sana kan Dingin ya. Aja. enak situ itu memang tempatnya adem. Saya pernah dikasih tunjuk sama Pak Abbas fotonya ya. Boleh saya tampilin nanti boleh? Foto yang ada Boleh, berapa yang kali? penting kan Oke. kita nggak nyebutin itu nggak Iya. nggak enak kan. Bilangnya Pas kita berenang itu saya ngobrol di pinggir kolam. Jadi kolamnya itu dia dari dangkal dalam ya. terus sampai ujungnya itu agak dalam memang. Nah itu anak-anak udah dipesen hati-hati ya jangan sampai di sana. Ya om, ya om. Batasnya sampai sini aja ya. Nah kecuali yang anak-anak yang udah agak besar, yes, Bisa saya kan berenang lah. sampai sana juga. Nah, singkat cerita kita lagi pada ngobrol gini Di pinggir kolam yang di tadi. kolam. Terus tiba-tiba tuh ada satu anak yang kepleset masuk ke yang tempat dalam. Itu udah gitu loh. Udah kelelep. Udah kelelep gitu udah tuh. Jadi anak saya, anaknya teman saya itu teriak-teriak ke kita, om itu, ada yang dengar, kita nggak ada yang dengar. Oh, anak-anak yang berenang itu padahal manggil bapak-bapak. Ya Yang padahal ada di deket pinggir, iya. kita kan di pinggir kolam, nih anak-anak sini teriak-teriak itu Tapi nggak ada- manggilin. Nggak ada suaranya kalau Kita nggak tahu, kita nggak dengar. sampai gitu ya. Akhirnya satu anak di situ yang agak besar itu yang narik, tariklah ditolong. Sudah Selamat sampai pinggir itu kita baru tengok. Wih, kenapa? Orang diteriak-teriakin itu sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu nggak dengar. Udah uwa itu airnya tuh. Untung nggak lewat ya. Ya kita tepuk-tepuk kan, ininya kan keluar tuh air tuh. Sini mata udah mau merah, ini udah keluar apa? Dari juga kan dari Padahal deket ya kan dari jarak kolam ke pinggir gitu kan. Dipanggil seharusnya denger lah ya. Iya, anak saya aja sampai papa gimana sih orang itu dong. Iya, Anak kesel. teriak-teriak Anak-anak semua pada kesel. nggak pada ini nggak denger gitu. Oke, kita skip dulu sampai di sini. Kita lanjutin yang kedua karena durasi kita udah memenuhi syarat nih. Mungkin buat teman-teman ini menarik nih. Ada beberapa bukti foto nanti udah seizin beliau. Nanti saya crop, saya kirim ke editor. Membayangkannya aja saya cukup serem sebenarnya. Sampai terbawa gitu loh, sampai saya merasakan di tempat itu memang hawanya sebenarnya dari awal Pak Abbas sampai ke tempatnya itu udah serem. Saya sih udah ngerasain ya. Next nih yang kedua, jadi bahan part keduanya jangan lupa nanti saya minta lagi ke narasumbernya untuk menceritakan yang mungkin bisa lebih seram lagi. Jangan lupa buat teman-teman yang mau kirim cerita atau mau cerita lagi di sini, ini narasumber tetap kita di sini. Mungkin masih banyak cerita, barangkali teman-teman juga mau kirim aja, jangan lupa nomornya ada di bawah, saya kirim linknya. Sebenarnya dunia ini tidak hanya kita sendiri yang hidup, masih ada di sisi lain dari tempat kita hidup. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di Gong Listrik.